Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nuryani, mahasiswi aktif Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Lubuk Linggau, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang jurnalistik dengan judul Jurnalisme Media Sosial. Apa itu jurnalisme media sosial? Jurnalisme media sosial merupakan pelaporan berita yang dilakukan jurnalis melalui media sosial. Jurnalisme media sosial merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang pesat sehingga berpengaruh kepada penyampaian alur informasi. Namun perbedaan mendasar antara jurnalisme media sosial dengan jurnalisme warga bukan terletak pada penyampaian informasinya. Kedua jenis jurnalisme itu dapat sama-sama menggunakan teknologi atau media online sebagai sarana dalam menyampaikan informasi, yaitu dapat melalui website atau media sosial. Karakteristik kegiatan jurnalisme media sosial yang memanfaatkan media sosial sebagai platform menunjukkan karakteristik jurnalisme yang interaktif. Menurut Hamna, karakteristik tersebut meliputi yang pertama, aktualitas atau karakteristik tersebut merujuk pada konten berita yang meliputi peristiwa yang sedang terjadi dan disajikan aktual atau terkini. Yang kedua, transparansi, yaitu karakteristik ini merujuk pada penyajian berita yang tidak memanipulasi fakta atau sudah melalui tahap verifikasi oleh jurnalis melalui narasumber berita. Yang ketiga, jurnalisme partisan atau karakteristik jurnalisme partisipan merujuk pada kegiatan jurnalisme yang melibatkan penonton untuk melakukan interaksi dalam sebuah pemberitaan melalui media sosial. Yang keempat, anonimitas, yaitu karakteristik di atas merujuk pada kebebasan dalam menciptakan identitas dunia maya dalam sebuah media sosial. Karakteristik ini perlu dihindari dalam jurnalisme media sosial dikarenakan jika sumber berita tersebut anonim, maka pada umumnya berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, saling berbagi konten atau sharing. Karakteristik ini merujuk pada fitur media sosial yang dapat menyebarkan konten-konten orang lain kepada khalayak yang luas. Selain itu, dalam jurnalisme media sosial, para jurnalis dapat membagikan berbagai macam konten berita. Proses tersebut mencakup proses penyebarluasan berita yang lebih aktual. Dahulu, para jurnalis mengamati dan melakukan verifikasi terhadap suatu peristiwa, kemudian menerbitkan berita tersebut sehari setelah proses tersebut terjadi. Saat ini, jurnalis dapat melakukan hal tersebut dengan menggabungkan komponen teks, foto, atau video. Pengumpulan berita, jurnalis media sosial dapat mendapat data mentah berita dari berbagai sumber. Kantor berita merupakan salah satu sumber data, yaitu kantor berita milik negara Indonesia, yaitu antara menjadi acuan berita bagi wartawan di Indonesia. Contoh kasusnya yaitu media berita baik konvensional maupun alternatif kini dapat menyampaikan berita melalui sosial media. Selain Kompas, media Komparan juga memanfaatkan media sosial dengan tujuan serupa. Contoh-contoh di atas merupakan jurnalisme sosial media. Berbeda dengan jurnalisme warga yang dapat disampaikan oleh siapapun, jurnalisme sosial media merupakan laporan yang dilaporkan oleh seorang atau media yang sudah terverifikasi sebagai jurnalis. Hanya saja, laporan atau berita itu dilaporkan melalui media sosial. Berita yang dimuat pun tidak lengkap. Akan tetapi, media atau jurnalis akan memberi tautan supaya pembaca bisa membaca berita versi lengkap. Sering berubahnya era dari media konvensional menjadi media online. Semakin maraknya jurnalis warga, kemunculan internet semakin mempermudah jurnalis warga untuk membagikan kontennya ke khalayak luas seperti dibantu dengan adanya media sosial. Namun semakin banyaknya jurnalis warga juga mendorong semakin banyak bermunculan media palsu yang memproduksi berita palsu juga.
Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses tersebut mencakup proses penyebarluasan berita yang lebih aktual. Dahulu, para jurnalis mengamati dan melakukan verifikasi terhadap suatu peristiwa, kemudian menerbitkan berita tersebut sehari setelah proses tersebut terjadi. Saat ini, jurnalis dapat melakukan hal tersebut dengan menggabungkan komponen teks, foto, atau video. Pengumpulan berita, jurnalis media sosial dapat mendapat data mentah berita dari berbagai sumber. Kantor berita merupakan salah satu sumber data, yaitu kantor berita memiliki negara Indonesia, yaitu antara menjadi acuan berita bagi wartawan di Indonesia. Contoh kasusnya yaitu media berita baik konvensional maupun alternatif kini dapat menyampaikan berita melalui sosial media. Selain Kompas, media Komparan juga memanfaatkan media sosial dengan tujuan serupa. Contoh-contoh di atas merupakan jurnalisme sosial media. Berbeda dengan jurnalisme warga yang dapat disampaikan oleh siapapun, jurnalisme sosial media merupakan laporan yang dilaporkan oleh seorang atau media yang sudah terverifikasi sebagai jurnalis. Hanya saja, laporan atau berita itu dilaporkan melalui media sosial. Berita yang dimuat pun tidak lengkap. Akan tetapi, media atau jurnalis akan memberi tautan supaya pembaca bisa membaca berita versi lengkap. Sering berubahnya era dari media konvensional menjadi media online, semakin maraknya jurnalis warga, kemunculan internet semakin mempermudah jurnalis warga untuk membagikan kontennya ke khalayak luas seperti dibantu dengan adanya media sosial. Namun semakin banyaknya jurnalis warga juga mendorong semakin banyak bermunculan media palsu yang memproduksi berita palsu juga. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.